terkenal Sungai Businyo, terkenal dengan pempeknya, jembatan Ampera yang angker, masjid agungnya yang cindo, menambah terkenalnya kota kesayangan kita, Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal rumah limbasnya, terkenal dengan songketnya, Pulau Kemaro yang tenang, benteng Kuto Besar yang cindo, menambah semaraknya kota kebanggaan kita. Bujang gadisnya oi belaga nia, adat budayanya tetap dijaga, hasil buminya oi banyak nia, pembangunannya rata di mana-mana, oi Palembang Darussalam, oi Palembang Darussalam, Palembang kota kita, Palembang Darussalam. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal rumah limbasnya, terkenal dengan songketnya, Pulau Kemaro yang tenang, benteng Kuto Besar yang cindo, menambah semaraknya kota kebanggaan kita, hasil buminya oi banyak nia, adat budayanya tetap dijaga, hasil buminya oi banyak nia, pembangunannya rata di mana-mana, oi Palembang Darussalam, oi Palembang Darussalam, Palembang kota kita, Palembang Darussalam, Palembang kota kita, Palembang Darussalam. Baik, terima kasih Sunday Vibes. Ini tadi dengan judul lagu Palembang Darussalam. Saudara, siapa yang tidak mengenal dengan songket? Kain khas dan juga kebanggaan warga Sumatera Selatan. Namun di balik keindahan dan juga kemewahan yang ia tampilkan, tersimpan cerita pilu dari para pengrajinnya yang masih jauh dari kata sejahtera. Padahal songket yang mereka hasilkan sudah terkenal hingga mancanegara, sampai tercatat sebagai warisan budaya dunia tak benda. Inilah suara Sriwijaya, jeritan hati para pengrajin songket. Untuk membahas tema kali ini sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan, Bapak Hairudin, Kades Ula Kembahang 1. Assalamualaikum Pak Hairudin. Dan juga sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan, pakar ilmu sosial dan kebijakan publik dan juga dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, Profesor Dr. Alfitri MSI. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Sehat Prof? Alhamdulillah. Hairudin sehat hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Dan juga ini sudah hadir juga di studio TVRI Sumatera Selatan para pengrajin songket dari Desa Ula Kembahang 1. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Baik, berapa lama perjalanan dari Ula Kembahang 1 ke sini Bapak dan Ibu?
1 jam? Iya, sekitar 1 jam ya. Baik. Dan juga mereka hadir di studio TVRI Sumatera Selatan mengikuti dialog interaktif ini bersama dengan pemirsa di rumah, sehingga kami mengajak pemirsa di rumah untuk bergabung bersama kami di nomor yang tertera di bawah ini. Baik, kita akan langsung ke Kades Ula Kembahang 1, Pak Herudin, sesuai dengan judul dialog kita hari ini, Jeritan Hati Para Pengrajin Songket. Padahal pengrajin songket ini kan salah satu orang yang melestarikan budaya yang ada di Sumatera Selatan. Kenapa ini judulnya adalah Jeritan Hati? Apa yang sebetulnya terjadi saat ini, Pak? Sebab ini dinamakan jeritan hati yang jelas bagi pengrajin songket ini, penjualan songketnya terlalu rendah, Pak. Baik. Secara kuantitas dan juga harga? Secara ya, benar. Kalau harganya 1 juta, itu paling cepat setengah bulan, paling lambat sebulan ngerjain. Jadi kira-kira kurang lah, Pak, macam itu. Baik, jadi kalau dikalikan dalam hitungan pembagian per hari, berarti kalau seandainya penghasilan cuma 1 juta sebulan, 30.000 berarti. 30.000 ya, 30.000 sampai ke 50.000. Sudah termasuk bahan dan juga untuk biaya hidup. Benar, Pak, benar. Baik. Apakah memang pengrajin songket di Desa Ula Kembahang 1 ini memang menempatkan diri mereka itu memang sebagai betul-betul sebagai pengrajin songket, atau pengrajin songket ini hanya sebagai penghasilan sampingan? Asli pengrajin songket, Pak. Jadi memang mulai dari utama. nenek moyang kemarin turun menurun. Baik, jadi pekerjaan utama mereka adalah? Pekerjaan utama mereka songket. Baik, Desa Ula Kembahang 1 ini terletak di Kabupaten Ogan Ilir. Ogan Ilir ya, Pak ya? Iya. Baik, kita akan ke Pak Prof. Alfitri terlebih dahulu. Prof, kalau melihat secara kebijakan publik dan juga kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, apa yang sebetulnya terjadi dengan para pengrajin songket, Prof? Ya, kalau kita lihat kebijakan, memang sudah banyak ya keberpihakan pemerintah ya di dalam mendorong UMKM di masyarakat. Nah, tetapi memang ya harus lebih difokuskan bagaimana mengangkat derajat pengrajin songket ini. Nah, mengapa harus difokuskan? Karena ada ketidakberdayaan ya, kelompok pengrajin ini, sehingga penghasilannya masih jauh dari batas tingkat kesejahteraan masyarakat. Baik. Nah, oleh sebab itu maka ya ada terobosan-terobosan agar pengrajin songket ini lebih berdaya. Baik. Ada stimulus yang harus diberikan. Ya, tidak hanya stimulus ya, di dalam teori pemberdayaan mereka harus dilindungi, mereka harus dikuatkan. Baik. Dan mereka harus didampingi. Ya, barulah nanti akan ada kestabilan harga, dan itu bisa mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat pengrajin songket. Baik. Nah, kita lihat bagaimana penguatan, kemudian pendampingan, dan juga perlindungan terhadap komunitas pengrajin songket ini. Baik, ada Prof, belum itu? Baik, sebelum kita ke situ, Prof, saya ingin ke Pak Herudin terlebih dahulu. Pak Herudin, berbicara tentang kestabilan harga, apakah memang harga ini cenderung turun terus, atau memang fluktuatif seperti itu, atau tidak menentu harganya? Tidak menentu. Tidak menentu, bergantung dengan harganya. apa, Pak? Harga tergantung di motif. Baik, bergantung dengan motif. Tergantung dengan motif. Terus ya, bagi kami itu, Pak, bagi penenun songket itu memang agak macam mana, Pak ya? Kayaknya tidak diperdulikan macam itu. Nah, baik. ya. Jadi seolah-olah berjalan sendiri, berjalan sendiri tanpa dukungan. Iya, benar. Baik, dari harga 1 juta yang diberikan, biasanya apa memang harga itu seperti itu, atau karena pandemi sehingga menjadi turun, Pak? Kalau pertama pandemi kemarin malahan turun. Ini agak ngangkat dikit. Baik, jadi memang awal pandemi turun? Iya. Baik, sampai kalau 700-an. saya boleh tanya ke para pengrajinnya, Ibu Evi? Baik, Ibu Evi, di awal pandemi harganya berapa, Ibu Evi? Baik, diberikan mic terlebih dahulu nanti. Baik, kita akan melihat secara langsung dan mendengarkan ya pemirsa di rumah ini terkait dengan kondisi real yang terjadi di lapangan. Baik, silakan Ibu Evi. Silakan.
Sesudah sekarang pandemi Pak ya. Sebelum pandemi? Hah? Sebelum pandemi? Iya. Kalau harganya kira-kira 700. Baik. Ya. Sekarang pandemi kan? Iya. Nah, rendah Pak, 5 atau 600. Baik. Tergantung kualitas yang kita bikin. Baik. Jadi bergantung dengan motif dan Iya. juga kualitas. Iya. Motif ini ditentukan oleh apa, Bu? Oleh pemesan biasanya. Baik. Jadi semakin rumit motifnya maka semakin mahal pula harga yang Iya. dipatok seperti itu. Baik. Sejak pandemi ini berlangsung, apakah memang ada secara kuantitas penurunan jumlah penjualan? Mungkin biasanya dalam sebulan terjual 2 atau 3, akhirnya hanya terjual 1 seperti itu. Ya seperti itulah Pak. Baik, jadi memang ke agen juga seperti itu. Iya. Hanya terjual 1 atau 2 saja. Iya. Alasannya itu Pak, tidak baca kirim, alasannya nutup ya. Baik, tidak bisa mengirim maksudnya seperti apa, Bu? Kami ini kan balik dengan agen ya. Baik. Nah, yang agen itu tidak bisa beli lagi, katanya tidak bisa ngirim ke jauh. Karena pandemi. Baik. Jadi karena keterbatasan pengiriman akhirnya Pak agen tidak lagi menampung dan juga karena tidak mampu menjual ke luar seperti Iya. itu. Baik, itu yang dirasakan saat ini. Iya. Baik, saya ke Pak Hairudin terlebih dahulu. Pak Hairudin, sejauh ini berapa banyak sebetulnya pengrajin songket di Desa Ula Tambahang 1 ini? 85% mayoritas. 85% di desa itu adalah pengrajin songket. Pengrajin songket. Berarti mayoritas masyarakat di sana adalah memang menggantungkan hidup mereka. Benar, benar. Tidak ada penghasilan lain di balik itu. Ya sawah, tapi tidak seberapa lah sawah, tidak mendukung lah. Baik. Jadi memang penghasilan utama adalah di songket. Songket. Baik. Pak Prof, ini kalau melihat kondisi real saat ini hidup mereka ini berarti tidak ada income lain atau pendapatan lain kecuali mungkin sawah dengan persentase yang mungkin lebih rendah daripada penghasilan songket. Ini bagaimana Prof melihat? Ya, makanya harus fokus dengan ya mengupayakan agar mereka lebih berdaya ya. Yang harus diberdayakan itu adalah bagaimana pemutusan keterikatan dia dengan katakanlah calo ataupun tengkulak yang selama ini menguasai mereka. Nah, inilah yang menjadi persoalan. Nah, ini bisa dipecahkan jika ada intervensi dari pemerintah ya. Jadi pemerintah harus memberikan perlindungan kepada masyarakat pengrajin ini dengan berbagai skim. Baik. Ya, bisa dia dibantu dana, bisa juga dia dibantu pendampingan, bisa juga dia dibantu untuk membuat semacam program ataupun proposal ke korporasi agar dia menjadi induk ya anak semang ya. Betul. Anak semang dari sebuah induk yang bisa mengontrol, menaungi ya komunitas ini sehingga bisa dijaga. Pertama harganya, kemudian kualitas mutu produksinya, bisa juga nanti pasarnya. Ya, jadi harus dipikirkan secara komprehensif. Tidak bisa kita mendorong misal dari segi pendanaan saja misalnya, tidak bisa ya. Baik. Karena pasar hilirnya harus dipikirkan. Betul. Kalau pasarnya bisa kita buka, harganya bisa stabil, yang diuntungkan itu adalah masyarakat pengrajin. Betul, nah, inilah yang akan kita dorong ya. Baik. Untuk mengangkat derajat dari para pengrajin ini. Ya. Baik, Prof, kita akan lanjutkan dialog kita dan juga pemirsa tetaplah bersama kami di Suara Sriwijaya. Jalani hari dengan tiga wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa
migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital, bersih, jernih, canggih. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Sumatera Selatan hari ini. Kita masih akan membahas terkait dengan kondisi para pengrajin songket yang memang jauh dari kata sejahtera. Karena secara kuantitas dan juga harga produksi mereka belum dihargai oleh masyarakat dan juga para pemangku kekuasaan yang ada. Untuk itu saya ke Pak Hairudin terlebih dahulu. Pak Hairudin, kalau kita boleh cerita ini sejarah dari Ulat Tembang, kenapa akhirnya bisa para pengrajinnya ini menjadi pengrajin songket gitu. Para masyarakatnya menjadi pengrajin songket. Saya kurang tahu jelas Pak, yang jelas turun-menurun songketin dari nenek moyang. Baik. Iya, sampai sekarang. Berarti keahlian itu diajarkan mungkin dari nenek, Dari nenek, turun ke ya anak benar, gitu. benar. Baik. Kalau yang dari studio ada yang ingin bercerita terkait dengan sejarah, mungkin ada yang tahu kenapa Ulat Tembang ini menjadi desa pengrajin songket mayoritas. Ada? Baik, silakan Ibu yang di bagian depan. Ini biar masyarakat tahu nih. Macam ini Pak, tahu-tahu ada, kita kan songket tadi, jika kami macam mana nenek ini. Baik. Begini ada yang ngajar ini, jadi kami belajar. Baik, jadi Belajar yang nyongket tadi. Lajulah kami terus menurun-nurun, aku yang pacak, aku ngelajari adekku, macam itu. oh, jadi memang Dulu sejarahnya diajarkan dari keluarga ke keluarga lagi ya, turun macam itu, menurun tapi gitu. belajar dulu ke yang ngelajari tadi. Sejak kapan Ibu kalau boleh tahu belajar songket? Ih, lama enggak tahu aku. Kenolanya di dosa dek sekolah gini dari taman SD langsung nenun. Oh, baik. Jadi memang Cara pada tak katik tadi, enggak mampu tadi. baik. Jadi memang dari awal dari kecil sudah tenun Sudah songket. nenun songket, enggak sekolah. Pak ada paket-paket milu. Nah, macam itu. Dulunya tergantung. Baik. Macam itu, Pak. Baik. Jadi memang dari kecil memang sudah belajar Sudah dengan belajar kalian songket. tadi. Oleh tak katik tadi. Oh ya, baik. Ya, macam itulah. Baik. Ke sawah tadi enggak boleh. Baik. Kenapa tidak boleh ke sawah? Akhirnya memilih Bukan. songket. Dia pacak tadi kecil tadi. Oh, baik. Tapi berarti kalau songket itu bisa dilakukan Iya, oleh anak-anak bisa. kecil. Kecil-kecil sudah bisa kalau songket itu. Baik, itulah kenapa mayoritas masyarakat ini menjadi penenun songket karena kakek neneknya adalah penenun Iya, songket terus seperti itu. turun menurun. Baik, terima kasih Bu. Kami itu Pak ini macam ini. Kalau pemerintah minta tolong bantu kami ini. Oh, baik. Jangan rega kami ini murah tuh lah ini. Iya, Kami regenya nolak- murah, Bu ya? Hah? Regenya murah. Murah, reganya murah. Aku udah cak bahasa Palembang. Oh iya, baik. Aku udah punya bahasa kerajaan tuh lah. Oh, baik Ibu. Macam ini murah macam ini. Ujian dah cak ngirim. Nah, kami coba enggak tahu kami di dosa tadi. Baik, jadi memang alasan dari para pengepulnya adalah tidak bisa mengirim. Ya enggak bisa ngirim. Mulai ini ditutup macam enggak tahu mana itu. Baik, Ya, tapi corona tadi. nggak dibeli akhirnya Bu? Iya, enggak dibeli nih. Jadi kami bereren. Baik, ini ada telepon masuk. Boleh kita angkat terlebih dahulu. Halo, dengan siapa di mana? Baik. Halo, dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasrul Siregar, kilometer 6. Baik, Bapak silakan dengan pertanyaannya. Alangkah sedihnya jeritan hati mereka ini. Nah, mak mano wong itu pintar galau loh.
Cuman mana sentuhan pemerintah untuk memasarkan produk mereka? Satu, kira-kira sampai kapan itu bisa mereka tidak menjerit? Dua, tiga, saya salah satu pengembang kampung BNI, tapi indah lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah informasi yang memang ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu pengrajin songket. Bagaimana sebetulnya pemerintah bisa mengembangkan mereka tadi, Pak? Silakan, Prof. Ya, perlindungan terhadap pengrajin songket. Ya, artinya memang ada intervensi-intervensi yang konsisten untuk bisa mengangkat derajat sehingga harga songket itu memang sesuai dengan harga pasar. Sebetulnya harga pasar tinggi, tetapi pada saat dia di tingkat pengepul itu yang menjadi rendah. Baik. Nah, ini yang harus dipotong menurut saya. Jadi dia nanti dibuat semacam pasar tersendiri sehingga harga ini bisa dijamin. Kalau kita lihat sudah di pasar itu sampai 8 juta. Baik. Ya. Supply chain-nya berarti ya, Pak? Betul. Karena memang harganya itu sesuai dengan tingkat kerumitan dan keindahan itu. Betul. Nah, inilah mengapa kita harus memikirkan ini. Nah, pemerintah daerah harus melakukan intervensi ya untuk membina, mungkin secara kelembagaan itu memang harus didampingi ya, mulai dari administrasi sampai kemudian pengembangan pasarnya. Nah, sehingga harga itu bisa diprediksi. Baik. Dan kalau harga itu bisa dipertahankan, maka nanti pengrajin songket otomatis akan meningkat. Betul. Nah, di sini kunci pemutusan itu. Berarti seolah-olah yang terjadi saat ini adalah siapa yang punya modal dia berkuasa. Ya, dominasi pemilik modal sehingga yang untung besar itu memang pemilik modal. Baik. Ya. Bukan yang berjasa membuatnya, Pak. Padahal yang membuatnya ini yang harus dihargai. Baik. Ya, karena dia punya ilmunya, dia punya sentuhan-sentuhan seni. Baik. Ya, kemudian dia bisa merefleksikan bagaimana produk ini bisa mempunyai nilai tambah. Nah, itu yang seharusnya dihargai. Tetapi kan tidak, yang menikmati itu adalah pemilik modal. Baik. Nah, disinilah letak peran pemerintah melindungi mereka sehingga tetap nanti hasilnya akan dinikmati oleh paling tidak para pengrajin ini. Ya, jadi menurut saya memang harus ada intervensi dari berbagai pihak, ya, stakeholder. Pertama harus ada pendampingan. Bisa saja pendampingan itu dilakukan oleh mahasiswa dari perguruan tinggi, masuk dia melakukan sosialisasi, mendampingi apa saja untuk bisa dikuatkan ya organisasinya, kemudian kekuatan dia bergening kepada pemilik modal. Baik. Atau intervensi bagaimana nanti membuat proposal untuk membuat semacam kampung BNI, kampung mandiri sehingga ini akan menjadi kokoh ya sebagai kekuatan produksi UMKM yang memang nanti akan digemari oleh pencari ataupun penggemar songket. Ya. Baik. Nah, inilah yang harus kita pikirkan dan tidak hanya pikirkan tetapi juga harus melakukan aksi-aksi yang nyata, aksi-aksi konkret sehingga semua pihak bisa ya memberikan sesuatu. Jadi saya cenderung perguruan tingginya masuk, kemudian nanti korporasinya masuk dalam bentuk apa sehingga komunitas yang sudah ada modal pengrajin ini kan luar biasa. Baik. Ya, secara turun-temurun dan itu digeluti sehari-hari dari kecil, kemudian punya keahlian, muncullah produk songket yang dinikmati oleh masyarakat. Ya, jadi ya kita harus menghargai ini dan penghargaan ini juga harus bisa konkret dalam bentuk bagaimana mengangkat derajat ya tingkat kesejahteraan mereka. Baik, ini juga Bapak sebagai seorang akademisi melihat tadi program kampus. Sejauh ini apakah memang ada program kampus? Saya juga sebagai dekan ikut memikirkan bagaimana nanti
melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu bisa menyapa masyarakat ini dalam bentuk tim nanti. Tidak hanya mahasiswa, dosen juga masuk melalui penelitian, kemudian juga melalui aksi atau proyek desa sehingga bisa mengangkat komunitas ini ke derajat yang lebih bagus. Nanti bisa dicarikan pasarnya. Nah, ini kan karena ketidaktahuan tidak nyambung informasinya sehingga mereka tidak berdaya. Saya salut sampai 85 pengrajin ini luar biasa. Ini potensi potensi yang mengangkat organ ilir sehingga ini bisa dijaga, didampingi, dilindungi, kemudian didampingi mereka ini sehingga ya dia nanti akan muncul sebagai sebuah kekuatan ekonomi baru di desa. Nah, ini mungkin yang aksi-aksi nyata yang harus dilakukan begitu ya. Baik, Prof. Al dan juga Pak Hairudin, kita akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Suara Sriwijaya. Nilai gelombang perahu bidadari sengi masih. Janganlah lupa melitau abang. Cantik upo penyabar dan baik hati. Adik manis berambut panjang dikuncit kapal. Lika-liku banyu batangan sembilan. Mengalir ke wawu ke sungai mesti juga. Elok laku ngai si gupo cinta menawan. Buat kakak siang terkenal malam terjatuh. Pulau kemarau bola sengi musik kesungsen. Nak kapus rila juta sasar kakali doi. Badan sabu pegangan kesati terkuncen. Ngarap ke adik kalau bekalah jadi bini. Sama pecahnya mudah tapi salonia. Sama nyari bini yang benar-benar stoloan. Nilai gelombang perahu bidadari sengi musik. Janganlah lupa melitau abang. Cantik upo penyabar dan baik hati. Adik manis berambut panjang dikuncit kapal. Lika-liku banyu batangan sembilan. Mengalir ke wawu ke sungai mesti juga. Elok laku ngai si gupo cinta menawan. Buat kakak siang terkenal malam terjaga. Pulau kemarau bola sengi musik kesungsen. Nak kapus rila juta sasa kakali doi. Badan taruh pegangan kesati terkencang. Ngagap ke adik kalau bekalah jadi bini. Sama pecahnya mudah tapi salonia. Sama nyari bini yang benar-benar stoloan. Sama pecahnya mudah tapi salonia. Sama nyari bini yang benar-benar stoloan. Sama pecahnya mudah tapi salonia. Sama nyari bini yang benar-benar stoloan.
Pecahnya mudah tapi sawonia. Ayah sama nyari bini yang bener-bener seloan. Ayah sama pecahnya mudah tapi sawonia. Ayah sama ya sama ya sama ya sama. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa. Mengkaji ajaran-ajaran Islam bersama ustadz dan ustazah ternama, menelaah makna, menguatkan iman dan tauhid sebagai tuntunan kehidupan. Saksikan dakwah TVRI dan dakwah keliling setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Sumatera Selatan. Ilmu itu dari buayan sampai ke liang kubur. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya. Kalau tadi kita ngomong-ngomong terkait dengan songket, kita akan tahu terlebih dahulu motif-motif apa saja yang memang dikerjakan oleh para pengrajin songket yang ada di sana. Saya persilakan Bu Evi. Baik, diberikan mic-nya terlebih dahulu. Baik, nanti Bu Evi akan membantu kita untuk menjelaskan ini memang para pengrajin songket ini membuat motif yang seperti apa. Bu Evi yang di belakang? Baik, yang di belakangnya, silakan. Silakan berdiri Bu Evi. Baik, Bu Evi boleh dijelaskan motif mana sebetulnya dari yang digunakan ini yang memang menjadi motif utama atau unggulan? Unggulan. Yang bunga intan. Bunga terus, intan? Yang mana motifnya yang dikenakan? Yang motif dipakai Pak Kades. Baik, oh yang dikenakan Pak Kades ini adalah motif bunga intan. Bunga intan. Baik, ini harganya memang cenderung lebih mahal. Baik, kalau motif yang standar? Standar ini, cantik manis. Baik, kalau bunga intan tuh kisaran harganya berapa? Kisaran harganya 1.800.000. 1.800.000 untuk satu setel? Iya. Berarti sudah masuk kain, terus juga selendang juga sudah termasuk seperti itu ya. Baik, kalau seandainya yang digunakan oleh Bu Evi itu motif apa? Ini bunga Cina. Bunga Cina. Harganya juga sama? Harganya sama dengan bunga intan. Berarti kisaran harga di angka 1,5 seperti itu ya? Ada yang ini ya, kalau itu standar berapa? Ya 1,5 ini harganya. Baik, kalau standar 1,5. Kalau yang gratis yang mana, Bu? Tapi kalau seandainya kalau datang ke sana nih, penonton Suara Sriwijaya datang ke Ulat Tembang 1, ngomong, oh saya waktu itu nyaksin Suara Sriwijaya, kira-kira dapat diskon nggak pemirsa di rumah? Nah, itu yang ditunggu oleh pemirsa di rumah. Jadi kalau seandainya ke sana, pemirsa TVRI Sumsel ke sana, terus nyebut, saya nyaksin Suara Sriwijaya. Kira-kira bisa lah dikasih diskon ya? Boleh. Boleh ya, boleh kita kasih tepuk tangan dulu dong.
Itu sebetulnya yang ditunggu ya, diskonnya itu. Terima kasih Bu Evi. Baik, Pak Herudin, tadi kita berbicara terkait dengan pemerintah ikut serta dalam pendampingan, penyuluhan. Sejauh ini apakah memang sudah pernah dilakukan seperti itu? Belum, Pak. Belum ada? Sama sekali. Sama sekali belum? Belum. Tenaga pendampingan atau penyuluh juga belum ada? Belum. Baik, tapi Bapak Ibu tahu kalau seandainya harga di pasaran sana itu melebihi jutaan rupiah harganya di luar sana. Baik, jadi apa rasanya ketika harga yang kita hasilkan dibeli dengan harga yang murah, ketika dijual di luar sana dengan harga yang lebih mahal? Menjerit. Menangis rasanya juga tidak enak ya. Baik, seperti itu. Itu yang terjadi, kondisi yang terjadi saat ini gitu. Pak Prof Al, apa yang bisa kita lakukan terkait dengan harga ini tadi selain melakukan pendampingan terus juga menyediakan pasar, Pak? Ya, harus ada kebijakan yang konsisten dan komprehensif. Ya. Makanya perlu ya tidak hanya pendampingan tetapi juga semacam perlindungan kepada kelompok pengrajin ini karena kita tahu bahwa ya bisa saja ada dalam tekanan ya sehingga pemutusan hubungan ini juga harus kita lindungi. Jadi memang harus komprehensif dibuat tidak hanya secara kelembagaan, kemudian ada badan hukum UMKM-nya dan perlu juga dipikir bagaimana terobosan-terobosan pasar. Nah, saya cenderung berpikir adanya pemanfaatan pemasaran secara digital ya. Jadi seperti Bukalapak. Nah, ini juga e-commerce ya. E-commerce itu bisa kita buka nanti tokonya di Bukalapak, tetapi memang harus ada pendampingan dulu ya. Nah, sehingga orang nanti yang mau beli songket langsung ke Bukalapak dengan harga yang standar yang sesuai dengan harga, bahkan lebih bisa lebih murah kan dari pengrajin. Nah, ini perlu pemikiran dan mungkin ada aksi konkret ya di lapangan ya, melihat bagaimana nanti semua pengrajin didaftar, nanti buat semacam kode produksi dan lain-lain sebagainya. Kemudian kita buat juga ya promosi, juga kita buat semacam standar-standar ya sehingga dia bisa layak masuk di dalam penjualan e-commerce itu. Baik, Prof Al, ya. ini kan terkait dengan adanya tengkulak yang membeli dengan harga murah. Ya. Apakah pemerintah bisa ikut campur terhadap permasalahan ini? Bisa, ya, dengan melakukan perlindungan. Ya, pemutusan itu menurut saya bisa dilakukan dengan langsung kita membina mereka, kemudian membuat semacam toko digital, ya, sehingga ya, tengkulak ini ya harus ikut juga di dalam standar mereka. Jadi kalau memang sudah ada terobosan begitu, dia juga punya kepentingan kan di dalam produksi songket. Nah, sehingga dia juga bisa menaikkan harganya. Betul. Ya. Nah, ini yang harus dilakukan dalam waktu cepat ya, sehingga ya bisa saja nanti tim dari mahasiswa, dosen yang masuk nanti juga bisa mengemas semacam proyek desa sehingga bisa mengangkat ini. Baik, ya. karena memang stakeholdernya tidak aja pemerintah, bisa dari korporat, bisa dari akademisi juga ya. Korporat ya kita tawarkan ke CSR, dana CSR, korporat yang peduli. Ya, saya yakin, tapi memang harus dibuat ya proposal yang meyakinkan. Ya. Makanya perlu nanti pendataan, kemudian bagaimana proses produksi juga bisa dibuat semacam merek dagang dan lain sebagainya yang muncul dari desa, ya. Kemudian kita buat merek dan inilah yang nanti akan menjadi nilai tambah, ya, bagi pengrajin songket. Saya kira itu. Pak Herudin, kenapa akhirnya memilih untuk menjual ke tengkulak daripada menjual secara langsung kepada konsumen? Kalau jual ke konsumen itu itulah kata ibu-ibu ini tadi, seandainya kami jual di Palembang ini dengan ayam, masih sama baik Pak harganya. Masih sama baik. Kalau kami nak bikin penampungan, tidak mampu Pak, jelas. Baik. Iya. Kami tahu kalau penjualan itu mahal. Tapi kami tidak bisa melakukannya. Oh, jadi tahu kalau seandainya kira-kira kalau songket ini dibawa ke kota Palembang, katakanlah dijual di pasar 16 atau pasar Ramayana, harganya jauh lebih meningkat. Jauh lebih meningkat, ya. Tahu itu sebetulnya terjadi. Sudah, ya. Tapi memang tidak ada keberdayaan untuk masuk ke sana, seperti itu ya.
Iya. Baik. Kenapa akhirnya tidak memilih misalnya sama-sama untuk membuat satu toko ulah kembang misalnya di Kota Palembang gitu? Nggak mampu, Pak. Jelas. Itu bisa jadi salah satu Iya. terobosan Iya. sehingga songket yang dijual bisa langsung masyarakat Kota Palembang khususnya menikmati, Iya, Pak. benar, Ini. Pak. Iya. Baik. Kalau pengrajin yang ada di sini, pernahkah Bapak dan Ibu di sini menjual secara langsung, misalnya melalui Facebook, posting sesuatu di Facebook, terus dibeli oleh masyarakat di luar dari Kota Palembang atau Sumatera Selatan? Pernah? Pernah ada yang mencoba? Oh baik, belum pernah. Belum pernah sama sekali untuk melakukan digital marketing itu sendiri. Baik, belum pernah ini karena tidak tahu atau tidak paham atau karena memang belum mencoba saja? Mungkin kurang kepahaman kami. Baik. Baik, kita kasih mic dulu. Kita kasih mic dulu. Baik. Baik, silakan Ibu. Kami kurang paham, mamanya cara masaknya itu. Baik. Kami orang Loso, iya. Baik. Tidak apa-apa, mungkin kan dengan adanya penyuluhan nanti dari mahasiswa nanti bisa diajarkan terkait dengan digital marketing seperti itu ya. Tapi belum pernah memang mencoba untuk memasarkan di media sosial seperti itu. Tapi main media sosial Bapak dan Ibu? Baik, tapi rata-rata ada, anak-anak di sana ada? Sebagian, Pak, ya. Tapi cara untuk memasarkan itu yang belum tahu ya? Baik, itu berarti yang menjadi kondisi saat ini. Terkait dengan digital marketing juga, tadi yang disebutkan oleh Prof. Al. Kalau seandainya sekarang penjualan hanya mengandalkan offline store saja, rasanya ya pendapatan hanya itu-itu saja ya Prof. Jadi memang harus dilakukan dengan beberapa variasi ya. Tadi tertarik juga saya ya membuat semacam etalase ya. Dan ini memang perlu Bapak angkat. Tidak bisa kalau ya pengrajin yang mengangkat sendiri. Makanya perlu intervensi ya paling tidak korporasi yang bisa berbagi dengan dana CSR. Nah ini memang harus dibuatkan proposalnya ya untuk bisa menarik dari dana korporasi melalui CSR. Nah pemerintah daerah itu mengeluarkan kebijakan perlindungan. Kan ada dinas PMKM dan dia nanti akan melakukan pembinaan dan sosialisasi. Nah perguruan tinggi juga masuk. Perguruan tinggi juga kan di Ogan Ilir, Indralaya. Iya. Nah, memang sehingga, daerahnya. Betul. Nah dia juga masuk memberikan penguatan. Ya. Tidak hanya kalau ahlinya sudah ada ya. Nah tinggal nanti bagaimana pemasarakatan e-commerce ya. Kemudian pemasaran digital, dibuat merek, dibuat kode produksi, dibuat penjaminan mutunya. Nah inilah nanti syarat-syarat yang bisa kita masukkan untuk bisa mendorong ya pasar dari songket ini. Nah korporasi itu bisa menjadi bapak angkat untuk membuat semacam etalase songket dari Ogan Ilir ini. Nah pemerintah kabupaten itu bisa melakukan pembinaan, bahkan bisa juga memberikan bantuan-bantuan ya untuk bisa memperkuat produksi, kemudian memperkuat mutu, pasar juga. Pasarnya juga, sehingga komprehensif dari stakeholder ini otomatis nanti akan meningkatkan tingkat kesejahteraan ini dari peningkatan harga ya. Saya kira ini yang harus dilakukan dan itu harus konkret. Baik, ya. Pak Rodin, adakah merek dagang selama ini dari songket Desa Ula Kembang? Belum ada. Jadi pada saat memasarkan kepada konsumen, kalau bakso Palembang iko-ikoan dikasih kainnya langsung Pak. Iya. Tanpa ada merek dagang. Tanpa ada merek dagang. Padahal merek dagang itu penting sekali untuk promosi Pak. Memang belum terfikir ke arah sana ya? Ya belum, satu belum, kedua mungkin Najib dah galak belinya kalau ada iya yang penampung itu Pak. Baik. Kalau ada merek dagang. Kalau ada merek dagang mungkin dia udah galak beli. Baik. Sehingga tidak ada merek dagang sehingga mau tengkulak untuk membeli atau distributor membeli. Benar, ya. Baik, tapi memang merek dagang itu Bapak dan Ibu menjadi satu hal yang patut dilakukan agar mempromosikan secara langsung sebagai apa ya? Ini orisinilnya ini dari Desa Ula Kembang gitu. Jadi tidak ada yang mengklaim ini adalah hasil buah tangan dari mereka sendiri. Nah, dan juga memang 85% masyarakat sebagai
pengrajin songket. Kalau tadi dilihat dari Pak Prof Al juga ini satu potensi yang sangat besar, terutama dengan potensi pariwisata ya Prof Al. Ya. Seharusnya juga pemerintah tidak hanya fokus saat ini dengan salah satunya desa Burai seperti itu. Jadi memang ada desa-desa lain di Ogan Ilir yang memang berpotensi. Betul. Jadi tidak hanya satu kawasan, ya ini harus dilakukan secara massal. Nah, sehingga bisa mengangkat Ogan Ilir secara keseluruhan. Makanya perlu merek dagang tadi itu mencirikan identitas dari masing-masing pengrajin. Baik. Nah, kalau misal Tengkulak itu memang tidak mau, dia merahasiakan merek dagangnya, ya karena dia akan jual lagi dengan merek mereka, ya dengan merek dagang mereka yang memang dari produksinya dirahasiakan. Baik. Ya. Nah, inilah kerugian jika kita memang bergantung kepada Tengkulak. Ya. Makanya untuk memotong itu supaya safe, ya, supaya baik, tidak ada konflik, makanya perlu dibuat berbagai variasi tadi. Saya yakin ini bisa keluar dari krisis ketidakberdayaan menjadi lebih berdaya. Baik. Nah, kata kuncinya itu tadi, ya kita harus kuatkan mereka, harus dampingi mereka, dan harus dilakukan perlindungan terhadap mereka ini, sehingga secara teori itu bisa mengangkat sebuah komunitas yang selama ini memberikan produksi dan produksi itu memiliki nilai tambah. Baik. Ya. Baik, kalau kita berbicara mengenai songket, hasil produksi dari desa ini, apa yang membuatnya berbeda dari hasil produksi songket yang lain? Ada yang bisa membantu untuk menjawab? Baik, silakan Ibu. Baik, yang di depan. Silakan Ibu. Apa yang membuatnya berbeda dari songket lain? Kalau berbeda dari songket lain, Pak, kalau songket kami manual, buatan tangan, bukan buatan mesin. Baik. Kalau songket yang lainnya buatan mesin. Baik, jadi tapi ada juga yang memang buatan tangan, tapi ada yang juga memang buatan mesin. Kalau ini asli semuanya? Asli, buatan tangan. Baik, berapa lama pembuatan ini? Tergantung rumitnya, Dek. Kalau dia rumit, lama. Kalau dia citakannya dikit, dengar. Baik, itu tergantung dengan kerumitan itu sendiri ya. Motifnya nih, Jurang Palembang motif ya. Baik, terakhir Ibu sekaligus apa sebetulnya yang menjadi harapan Ibu? Harapan kami ini kalau pajak pemerintah tersentuh, Dek. Baik, tersentuh ini dalam artian memberikan bantuan dan juga memberikan pendampingan seperti itu. Iya, itulah gala-gala tersentuhnya. Baik, mungkin ada lagi? Pendampingan iya, memberikan bantuan iya, Pemasaran juga ya? Pemasaran juga iya. Baik, ada lagi yang ingin disampaikan harapannya ke depannya seperti apa Bapak dan Ibu? Silakan. Baik, silakan Pak. Ya. Jadi saya juga menjerit dari keluhan dari seorang Ibu Siti Zahra bahwa sejak kecil, sejak taman SD, beliau mulai belajar tenun. Baik, harapannya seperti apa Pak nanti ke depannya ini? Jadi dia ini kami tentunya mengharapkan masalah harganya Pak. Baik. Yang kami harapkan ini. Jadi harganya harusnya lebih stabil. Itu nanti harga ini kami mohon distabilkan. Baik. Artinya itu harga sekarang sudah tidak cocok rasanya itu dengan kebutuhan yang akan dibeli oleh masyarakat ini. Oleh ibu-ibu ini. Besar pasak daripada tiang ya Pak ya? Iya, iya. Sepertinya besar pasak daripada tiang itu. Baik. Ya, kemudian perlu pendampingan. Perlu pendampingan dari ini pemerintah. sangat kami harapkan agar untuk memudahkan hasil kami ini menjadi harga mahal. Baik, terima kasih Pak. Kadang-kadang Pak Baik, terima kasih Pak. Iya. Kalau boleh aku nambahkan dikit. Iya, baik. Pernah saya juga ikut menjual bersama ibu di Palembang. Menjual 500 waktu itu. Di belakang kita nanya 5 juta. Saya ini Pak. Rasanya itu tersentuh sekali. Baik, terima artinya kasih, itu Pak. sudah ini ya. Baik, itu berarti ada kestabilan harga, pemasaran dan pendampingan yang memang dibutuhkan oleh sangat dibutuhkan masyarakat itu. Desa Karena Ulat Pembahan istilah 1. kami itu, jadi kami itu ada bapak. Baik, terima kasih Pak. Tentunya juga kita berharap ke depannya ini penjualan songket semakin meningkat,
harga juga semakin stabil, ada pendampingan dan penyuluhan yang diberikan kepada pemerintah, dan juga ada perlindungan untuk masyarakat dan para pengrajin di Desa Ula Kembahang 1 ini. Terima kasih telah menyaksikan Suara Sriwijaya. Kita akan kembali nanti di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bulat besar panjang malamnya, kecil-kecil rasanya mana, pempek encik sama cukonya, kita makan bersama-sama. Kecil keras sudah biasa,